Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bapak di channel ARS Sport. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan tubuh remaja, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, sebelumnya kalian siapkan buku tulisnya untuk mencatat materi apa yang ada di video berikut ini. Baik, kita mulai perkembangan tubuh remaja. Mata pelajaran PJOK kelas 7 bersama Agus Rizky Praniata MPD. Nah, melanjutkan materi yang kemarin, pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan, gerak badan. Nah, mensana and conversano artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi gerak badan, apabila kita melakukan suatu gerakan, maka tubuh kita akan sehat, dan dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat juga atau jiwa yang kuat. Salah satu cara untuk menunjang tercapainya pepatah tersebut adalah dengan berolahraga. Oleh sebab itu seharusnya kita melakukan olahraga di waktu yang senggang. Rekreasi atau recreation berarti kesukaan atau kesenangan. Pengertian lain adalah menciptakan kembali, mengembalikan sesuatu yang keluar atau hilang. Banyak macam olahraga yang dijadikan suatu rekreasi, misalnya berburu, memancing, dan sebagainya. Jadi rekreasi ini sangat penting untuk kesehatan ya. Salah satunya banyak olahraga rekreasi yang bisa mengembalikan atau menjadikan kesenangan bagi seseorang tersebut sesuai dengan pengertian rekreasi tersebut. Istirahat tidak hanya mengurangi aktivitas otot, akan tetapi juga meringankan ketegangan pikiran dan menenteramkan rohani. Istirahat dapat dipenuhi dengan bermacam cara, misalnya mendengarkan radio, menonton televisi, mengobrol dengan teman, tidur-tiduran, melihat perlombaan, membaca buku bacaan atau majalah, dan lain sebagainya. Nah, jadi istirahat ini bukan hanya diartikan istirahat itu tidur, tapi banyak hal yang dapat dikatakan istirahat, seperti kita menonton TV atau selonjoran, itu bisa dikatakan istirahat juga. Karena istirahat itu produktivitas tubuh itu tidak terlalu berat dalam kondisi istirahat. Guna istirahat bagi tubuh antara lain melepaskan lelah, memberi kesempatan pada tubuh untuk membentuk kekuatan baru, sebab waktu istirahat sel-sel dalam tubuh menghisap zat-zat makanan yang ada dalam darah untuk membina kekuatan kembali. Jadi istirahat ini sangatlah penting untuk tubuh menyerap zat-zat makanan yang ada dalam darah yang kita konsumsi pada saat kita makan, agar kembalinya suatu stamina tubuh kita menjadi kuat. Selanjutnya menambah kesegaran dan kekuatan. Udah pasti dengan kita beristirahat kita dapat merelaksasi tubuh kita agar setelah kita istirahat bisa kembali menjadi bugar dan lebih segar kembali. Memperpanjang umur sel-sel tubuh. Nah, dengan cara istirahat juga kita bisa memperpanjang sel-sel tubuh. Apa maksudnya memperpanjang tersebut? Memperpanjang umur sel tubuh itu apabila kita banyak bekerja, itu akan sel tubuh kita itu akan terus bekerja, akan tetapi dengan istirahat maka sel tubuh itu diberikan istirahat agar bisa beraktivitas kembali atau bekerja kembali setelah kita pada saat waktu kita bekerja. Jadi sel-sel tubuh ini sangatlah membutuhkan istirahat. Waktu dan lamanya istirahat. Di antara jam kerja atau belajar, pagi hari lebih kurang jam 10, waktu istirahat 10 sampai 15 menit. Nah, inilah dia istirahat itu baiknya jam 10, yaitu 10 menit sampai 15 menit. Siang hari sebelum makan siang waktu istirahat yaitu 15 sampai 20 menit.
Sesudah makan waktu istirahat 30 sampai 60 menit. Sore hari sebelum makan 60 menit, sesudah makan 60 menit. Malam hari sebelum tidur 60 menit. Akibat kurang istirahat, kelelahan, sukar tidur, gampang terkena penyakit, makan kurang nafsu, sukar buang air besar, sakit otot-otot, dan gangguan kerja kelenjar-kelenjar tubuh. Nah, ini akibatnya ya, akibat dari kita kurang istirahat. Itu dapat mengakibatkan kelelahan, sukar tidur, gampang kena penyakit, makan kurang nafsu, susah buang air besar, sakit otot-otot, dan gangguan kelenjar lainnya. Tidur sebaiknya pada malam hari, lamanya 6 jam. Tidur adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan istirahat. Bila kurang tidur, kesehatan tubuh kita dapat terganggu. Gejala-gejala umum dari kurang tidur antara lain kelopak mata sayu, pucat, muka muram, dan juga pucat badan, lemah, kurang kegairahan bekerja, malas, dan lain-lain. Nah, akibat kurang tidur juga ini banyak penyebabnya ya. Seperti nanti pucat, mata sayu, muka muram atau pucat, badan lemah, dan kurang gairah dalam bekerja. Makanya tubuh kita itu membutuhkan tidur selama 6 jam baiknya. Dampak rasa lelah antara lain pengaruhi pusat saraf yang terlihat dengan lekas pusing, tersinggung, bingung, gugup, dan tidak tenang. Kurang semangat ya. Itu yang diakibatkan oleh rasa lelah. Kurang daya tahan. Pertimbangan kurang sempurna pertimbangan ya. Nah, macam-macam kelelahan nih. Lelah jasmani karena bekerja berat. Nah, itu bedanya ya, lelah jasmani itu karena kerja berat. Lelah rohani banyak belajar tanpa istirahat, berbagai macam persoalan yang susah dipecahkan. Ada 2 macam kelelahan ya, ada jasmani dan rohani. Pola hidup sehat. Usaha kesehatan pribadi adalah daya upaya dari seorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri. Usaha-usaha tersebut berikut ini: memelihara kebersihan, contoh badan, mandi, gosok gigi, cuci tangan, dan sebagainya. Itu untuk memelihara kesehatan badan ya. Pakaian dicuci, disetrika. Rumah dan lingkungan disapu, buang sampah, buang kotoran dan air limbah pada tempatnya. Makanan yang sehat, bersih, bebas dari bibit penyakit, cukup kualitas dan kuantitas. C. Cara hidup yang teratur. Makan, tidur, bekerja, dan beristirahat secara teratur. Rekreasi dan menikmati hiburan pada waktunya. Nah, pola hidup sehat itu dapat didapatkan dengan 3 cara itu ya. Ya, yang keempatnya meningkatkan daya tahan tubuh dan kesemaptaan jasmani. Contoh vaksinasi untuk mendapat kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini vaksinasi itu yang sekarang apalagi nih yang lagi hangat corona, itu divaksinasi itu untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu ya. Olahraga aerobik secara teratur. Olahraga aerobik itu olahraga yang minimal dilakukan 30 menit. Itu aerobik. Menghindari terjadinya penyakit. Menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit baik yang berasal dari penderita maupun sumber lainnya. Nah, menghindari penyakitnya sangatlah penting agar tubuh kita tetap sehat setelah menerapkan pola hidup sehat itu sendiri. Menghindari pergaulan yang tidak baik. Hindari yang pergaulan yang tidak baik itu yang mengakibatkan tubuh kita dapat terkena penyakit. Selalu berpikir dan berbuat baik. Nah, ini berpikir ini bisa mengakibatkan penyakit juga. Apabila pikiran kita terlalu stres itu bakal mengakibatkan suatu gangguan juga ya. Kebiasaan diri untuk memenuhi aturan-aturan kesehatan. Nah, ini sangatlah penting. Membiasakan diri untuk mematuhi aturan-aturan kesehatan. Meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. Patuh pada ajaran agama, cukup santapan rohani, meningkatkan pengetahuan baik dengan membaca buku, ilmu pengetahuan,
menuntut ilmu di bangku sekolah ataupun belajar dari pengalaman hidup. Nah, ini sangatlah penting ya, meningkatkan pengetahuan baik dengan membaca buku. Nah, itu harus, ilmu pengetahuan itu sangatlah penting dengan cara membaca buku ataupun belajar di sekolah. G. Melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat. Nah, adanya sumber air yang baik, ada kakus yang sehat, adanya tempat buang sampah dan air limbah yang baik, adanya perlengkapan P3K. Nah, pemeriksaan kesehatan secara periodik pada waktu-waktu tertentu atau walaupun merasa sehat, segera memeriksakan diri bila merasa sakit. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Materinya sampai di sini. Silakan kalian catat dan isi absensi yang telah Bapak sediakan. Kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.